Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, mengenai kirim pahala bacaan Al-Quran, sobat-sobat. Memang ini terjadi perbedaan pendapat, sobat-sobat. Ada yang mengatakan sampai dan ada yang mengatakan tidak sampai. Yang mengatakan tidak sampai justru Imam Syafi'i dan Imam Maliki, sobat-sobat. Padahal kita tahu yang melakukan kirim pahala ini, yang banyak melakukan kirim pahala bacaan Al-Quran ini adalah mereka yang mengklaim sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, sobat-sobat. Akan tetapi Imam Syafi'i sendiri mengatakan tidak sampai. Bukan hanya Imam Syafi'i, sebenarnya juga sejumlah ulama pengikut Imam Syafi'i. Salah satunya adalah Imam Nawawi. Beliau juga mengatakan tidak sampai, sobat-sobat. Yang mengatakan sampai justru Imam Hanafi dan Imam Hambali. Akan tetapi kita tidak pernah mendengar pengikut kedua imam tersebut melakukan kirim pahala bacaan Al-Quran, sobat-sobat. Dasar dari yang mengatakan tidak sampai adalah surat An-Najm ayat 39. Sedangkan yang mengatakan sampai berdasarkan keumuman bahwa seseorang bisa menghadiahkan pahala amalannya kepada orang lain dan melakukan kias terhadap hadis sampainya doa, haji, dan sedekah, sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, ketika kita berbeda pendapat tentang sesuatu, ulama berbeda pendapat tentang sesuatu, dalam hal ini adalah sampai tidaknya mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, sobat-sobat. Nah, maka Allah di surat An-Nisa ayat 59 memberikan jalan keluarnya, memberikan solusinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan pemimpin ulil amri yang mengurus urusan kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, sobat-sobat, ketika kita menemukan perbedaan pendapat ulama tentang sesuatu, dalam hal ini yang kita bahas adalah sampai tidaknya kirim pahala bacaan Al-Quran. Ternyata tidak ada satu riwayat pun, satu hadis pun yang menunjukkan bahwa Nabi pernah membaca Al-Quran, kemudian pahalanya dikirimkan. Dan tidak ada satu asar pun yang menunjukkan bahwa para sahabat memiliki kebiasaan berkumpul membaca Al-Quran, kemudian pahalanya dikirimkan. Yang menjadi senjata mereka yang membolehkan sering memakai pendapat dari Ibnu Taimiyah yang juga mengatakan kirim pahala bacaan Al-Quran itu sampai. Kenapa Ibnu Taimiyah ini dijadikan senjata oleh mereka? Karena Ibnu Taimiyah ini adalah masuk dalam kelompok yang sering mereka sebut sebagai Wahabi, sobat-sobat. Namun, meskipun Ibnu Taimiyah mengatakan sampai mengirim pahala bacaan Al-Quran, akan tetapi dia tidak membolehkan dalam bentuk ritual seperti yang kerap dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Islam yang berkumpul setelah adanya peristiwa kematian, setelah penguburan, bahkan diundang untuk datang berkumpul di rumah ahli musibah dan melakukan ritual yang sekarang populer dengan nama tahlilan, sobat-sobat. Dan salah satunya adalah kirim pahala bacaan Al-Quran. Dan yang melakukan ini mengklaim bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Akan tetapi ternyata dalam masalah ini Imam Syafi'i ditinggalkan. Mereka sepertinya ikut Imam Hanafi dan Hambali. Bahkan memakai juga pendapatnya Ibnu Taimiyah yang membolehkan, sobat-sobat.
Ya artinya ya mereka dalam mengirim pahala bacaan Al-Quran, mereka tidak lagi bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Padahal ya Imam Syafi'i sendiri mengatakan ya, bukan hanya Imam Syafi'i dan sejumlah ulama berpendapat bahwa yang lebih kuat adalah mencukupkan diri pada amalan yang memang ada dalilnya untuk mayit, seperti doa, sedekah, haji, dan puasa. Ini ada dalilnya, sobat-sobat. Tetapi mengirim pahala bacaan Al-Quran tidak ada dalilnya. Karena ya mengirim pahala bacaan Al-Quran ini kan khusus. Maka harus ada dalil khususnya. Nah, jadi sobat-sobat, semuanya berpulang kepada sobat-sobat. Ya, silahkan sobat-sobat ingin ikut yang mana, ingin mengambil pendapat yang mana. Tetapi ya di sini ada keanehan sobat-sobat ya. Justru yang melakukan mengirim pahala bacaan Al-Quran dilakukan oleh mereka yang mengklaim bermadzhab kepada Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sendiri jelas tegas mengatakan tidak sampai. Dan mengirim pahala bacaan Al-Quran tidak ada dalilnya. Tidak dilakukan Nabi. Tidak dilakukan oleh para sahabat, sobat-sobat. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.